Pimpinan DPR RI imbau masyarakat lepas dolar, yakin rupiah akan menguat. Harga Pertamax melonjak, pengendara keluhkan beban biaya operasional. Dinan jadi ikon wisata sejarah di Belgia. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi hingga sosial yang sangat berbincangkan. Tentunya bersama saya, Lydia Juni. Langsung saja kita ke informasi utama, pemirsa. Kali ini penguatan nilai tukar rupiah dan kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menghimbau masyarakat yang masih menyimpan dolar Amerika Serikat untuk mempertimbangkan melepaskannya karena ia yakin rupiah akan semakin menguat dalam waktu dekat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan optimismenya terhadap penguatan nilai tukar rupiah saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis pagi. Menurut Dasko, menguatnya rupiah dan meningkatnya kinerja pasar saham merupakan cerminan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap pemerintah. Dasko mengaku mendapat informasi bahwa pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi khusus yang akan dijalankan dalam pekan ini dan pekan depan untuk menjaga momentum penguatan ekonomi nasional. Saya juga mendapatkan informasi dari pihak pemerintah bahwa dalam minggu ini dan ke depan ada strategi-strategi khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah yang kalau saya sudah dengar akan dan saya yakini akan membuat nilai tukar atau rupiah menguat. Atas dasar keyakinan tersebut, Dasko mengimbau masyarakat yang saat ini menyimpan dolar dengan harapan memperoleh keuntungan dari pergerakan kurs untuk mempertimbangkan melepas aset falasnya. Menurutnya, penguatan rupiah yang diperkirakan terjadi dalam waktu dekat berpotensi mengurangi keuntungan bagi mereka yang masih menahan dolar. Ya, mungkin bagi teman-teman sekalian yang saat ini menyimpan dolar karena ingin berharap ada kelebihan, sebaiknya dolarnya dilepas, karena kalau kemudian sudah minggu depan nilai rupiah menguat, kan kasihan kalau simpan-simpan dolar. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut kondisi pasar saham saat ini masih menarik bagi investor. Dasko menilai saham-saham dengan fundamental kuat layak menjadi pilihan di tengah pemulihan pasar keuangan nasional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan penurunan harga saham yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir justru menjadi peluang bagi investor untuk melakukan akumulasi saham pada emiten-emiten yang memiliki kinerja dan fundamental yang kuat. Dasko menyebut langkah pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan sejumlah perusahaan juga menunjukkan keyakinan terhadap prospek jangka panjang perusahaan tersebut. Menurutnya, kondisi pasar saat harga saham mengalami koreksi seringkali dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk menambah kepemilikan saham pada perusahaan yang dinilai memiliki prospek baik. Karena itu, langkah pembelian saham saat harga turun dinilai menjadi strategi yang wajar dan banyak dilakukan investor maupun lembaga keuangan. Ya, sebenarnya kan BUMN dan swasta yang proyek-proyeknya strategis itu kan fundamentalnya kuat. Nah, sehingga kemarin dalam keadaan pasar harga sedang turun, ya tentunya kemudian misalnya BUMN atau Himbara itu kemudian buyback kembali, ataupun kemudian lembaga-lembaga yang melakukan investasi maupun pasar tentunya melihat bahwa sangat strategis kemudian ketika membeli kembali atau melakukan transaksi pembelian pada saat keadaan pasar seperti kemarin. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV. Saya pikir kalau Dalam rangka menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta ke-499, Gubernur DKI Jakarta Prabowo Anung memberikan kado spesial bagi warga ibu kota.
Kado itu berupa akses gratis untuk berbagai layanan transportasi umum hingga tempat wisata di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan kebijakan untuk menggratiskan sejumlah fasilitas publik bagi warga pemilik KTP DKI Jakarta. Kebijakan ini disampaikan saat meninjau lokasi percontohan pilah dan olah sampah di RW 07 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Adapun fasilitas yang digratiskan meliputi transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta. Selain itu, warga juga dapat masuk secara gratis ke Taman Impian Jaya Ancol, museum milik Pemprov DKI Jakarta, Monas, Taman Marga Satwa Ragunan, serta sarana olahraga milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Maka yang pertama, kado untuk warga RW 07 dan tentunya warga seluruh Jakarta yang ber-KTP Jakarta. Yang pertama, kami akan memberikan gratis untuk transportasi LRT, MRT, dan Transjakarta. Termasuk kemudian masuk ke kawasan Ancol, masuk museum-museum yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta, masuk Monas, termasuk kalau mau naik dan melihat secara keseluruhan, masuk Taman Marga Satwa Ragunan atau Kebun Binatang Ragunan, dan masuk sarana prasarana olahraga yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta. Hal ini berlaku pada hari Senin tanggal 22 Juni, itu tepat ulang tahun Jakarta ke-499. Layanan gratis ini berlaku pada hari Senin 22 Juni 2026, tepat pada hari ulang tahun Jakarta. Khusus pada Sabtu 27 Juni mendatang, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengadakan konser musik yang melibatkan musisi dari berbagai daerah di Indonesia. Pramono Anung berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat dan menumbuhkan rasa memiliki warga terhadap Jakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dan perhelatan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan segera dimulai akan disiarkan secara gratis di stasiun TV TVRI. Pihak TVRI pun berkolaborasi dengan pihak kepolisian untuk mengadakan kegiatan nonton bareng guna menghidupkan roda perekonomian lokal di seluruh wilayah Indonesia. Pimpinan stasiun TV TVRI mendatangi Mabes Polri Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Rabu siang. Kedatangan mereka untuk meminta izin kepada Kapolri untuk mengadakan kegiatan nonton bareng pertandingan Piala Dunia yang akan dimulai pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Dengan adanya kegiatan nobar ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian lokal dengan melibatkan UMKM di seluruh wilayah Indonesia. Siaran pertandingan Piala Dunia merupakan bentuk dukungan dari pemerintah untuk menghadirkan hiburan bagi seluruh masyarakat secara gratis. Terkait dengan beberapa hal agenda, yang pertama adalah tentunya berkenaan dengan penyiaran Piala Dunia yang insya Allah akan mulai diselenggarakan mulai lusa dini hari atau tepatnya sebetulnya besok malam sudah mulai persiapan. Tentunya Piala Dunia yang penyiarannya diselenggarakan oleh TVRI adalah merupakan bagian dari dukungan pemerintah untuk memberikan sajian hiburan untuk masyarakat di seluruh pelosok Indonesia, disiarkan secara gratis, dan untuk juga kemudian selain hiburan adalah dapat menggerakkan aktivitas ekonomi lokal melalui UMKM yang terlibat dari beragam kegiatan, salah satunya adalah nonton bareng. Polri pun menyambut baik kegiatan tersebut dan akan memberikan dukungan penuh kegiatan nobar serta membantu terkait perizinan, pengamanan, serta menjaga ketertiban selama acara nobar berlangsung. Dengan adanya kolaborasi ini akan menjadi momentum positif jelang peringatan Hari Bayangkara. Atas dilantiknya menjadi Direktur Utama LPP TVRI, yang kedua kami tentunya sangat menyambut baik terkait dengan rencana kerjasama untuk mendukung program dalam rangka nonton bareng Piala Dunia. Dan kebetulan tadi kami sepakat bahwa kami Polri akan membantu untuk mengajak masyarakat nobar mulai dari Mabes, Polda, Polres, dan Polsek di seluruh wilayah.
TVRI yang menjadi pemegang hak siar resmi FIFA World Cup 2026 akan menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan yang diikuti oleh 48 negara dengan total 104 pertandingan. Dari Jakarta, Theo Fandi, Berita Nasional TV. Dan informasi berita lainnya tentunya kami akan sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional. Dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak non-subsidi jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Menuai beragam reaksi dari masyarakat. Sejumlah pengguna kendaraan mengaku terkejut karena kenaikan dinilai terlalu tinggi dan menambah beban pengeluaran harian. Pertamina resmi melakukan penyesuaian kenaikan harga bahan bakar non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green yang berlaku mulai 10 Juni 2026 menjadi perhatian para pengendara di berbagai daerah, seperti di SPBU dan Mogot, Batu Ceper, Tangerang, Banten. Sejumlah konsumen mengaku baru mengetahui adanya penyesuaian harga saat melakukan pengisian bahan bakar di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Salah satu pengendara bernama Topan menilai kenaikan hingga hampir Rp4.000 per liter terlalu tinggi dan memberatkan, terutama bagi pekerja yang menggunakan kendaraan bermotor sebagai sarana utama mencari nafkah. Selain menambah biaya transportasi harian, kenaikan harga BBM juga dikhawatirkan akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatkan biaya operasional usaha. Kalau dia naik 1.000 perak ya masih wajar. Kalau naiknya 4.000 perak udah nggak wajar, Pak. Dan juga ini juga takutnya ada permainan untuk meterannya, Pak. Itu aja. Sebagian pengguna mengaku tetap akan memakai Pertamax demi menjaga performa kendaraan. Namun tidak sedikit yang mulai mempertimbangkan untuk mencampur atau beralih ke jenis BBM yang lebih murah. Kalangan pengemudi ojek online menyebut kenaikan ini akan langsung mempengaruhi pendapatan mereka karena biaya operasional meningkat sementara tarif perjalanan tetap. Mereka berharap pemerintah dan perusahaan aplikator dapat memberikan solusi agar penghasilan pengemudi tidak semakin tergerus oleh kenaikan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar. Pertama gimana, Bang? Kita tanggapannya dikit, Bang. Kaget. Maju sedikit, boleh? Ya. Kaget dari 13.000 jadi berapa itu ya? 16.300. Iya. Jadi naiknya 3.000. Agak kaget ini buat ojol-ojol nih. Kalau tadinya udah enak. Ya. Sedangkan pengendara lain seperti Zidan juga mengaku kaget baru mengetahui adanya penyesuaian kenaikan pada bahan bakar non-subsidi jenis Pertamax yang merupakan kebutuhan bagi kendaraannya. Kini dirinya harus merogoh kocek lebih dalam untuk mendapati BBM jenis Pertamax dengan volume 4 liter. Pertama ada penyesuaian harga. Ada apa gimana? Apa sih dengan naiknya harga yang sekarang tuh buat pengguna Pertamax sangat benar-benar menyusahkan ya, terutama buat saya pribadi yang bekerja di jalan juga, terutama menggunakan kendaraan motor. Yang awalnya saya menggunakan Pertamax turbo, terus tadinya naik jadi pakai Pertamax biasa, malah naik juga, malah jadi khawatir juga ya ke depannya juga, mungkin bahkan mungkin bisa pertalite juga bisa naik juga gitu. Meski harga Pertamax mengalami kenaikan signifikan, sejumlah pengguna mengaku belum memiliki banyak pilihan selain tetap menggunakan BBM non-subsidi tersebut. Namun jika harga terus meningkat, masyarakat tidak menutup kemungkinan untuk mencari alternatif bahan bakar yang lebih terjangkau. Dari Tangerang, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Seorang pengedar narkoba di Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara menangis saat ditangkap oleh petugas dari Polsek Padang Sidimpuan, Batuna 2. Polres Padang Sidimpuan. Dari tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah barang bukti narkoba seperti sabu dan ganja. Ini ya? Mana yang lain lagi nih? Enggak lah, Bang. Masa ini aja? Iya, Bang. Tengok dulu. Tengok. Iya, Kak. Tengok dulu, kau jangan melawan. Susah barang jujur. Inilah pada saat petugas dari Polsek Padang Sidimpuan Batuna 2 menangkap seorang pengedar narkoba berinisial PL di rumahnya yang berada di kawasan perkebunan di Desa Palopat, Pijor Koling, Kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Pada saat proses penangkapan, pelaku sempat menangis lantaran takut dengan kedatangan sejumlah anggota polisi berpakaian preman tersebut. Usai menangkap pelaku, petugas pun melakukan penggeledahan dan menemukan beberapa bungkus narkotika jenis sabu dengan berat kurang lebih 40 gram dan 1 paket ganja kering.
Selanjutnya pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Padang Sidimpuan untuk dilakukan pemeriksaan. Kasih Humas Polres Padang Sidimpuan, AKP Ida Mary mengatakan pelaku mengaku mendapatkan barang haram tersebut dari seseorang berinisial I yang saat ini sedang dilakukan pengejaran oleh pihak kepolisian. Selain itu, pelaku ini telah 2 bulan lamanya menjalankan bisnis narkoba tersebut dan memilih lokasi perkebunan agar tidak diketahui petugas dan masyarakat sekitar. Secara sigap dan tanggap memimpin langsung anggota Polsek untuk menuju ke daerah yang diinformasikan tadi. Sesampainya di sana berhasil mengamankan seorang pelaku atas nama inisial PL. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal tentang Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Padang Sidimpuan, Sumatera Utara, jurnalis Berita Nasional TV. Ya, aksi pencurian di salah satu gerai makanan cepat saji di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas CCTV. Tidak tanggung-tanggung, 2 orang pelaku nekat melakukan aksinya hingga 2 kali dalam semalam. Akibat kejadian ini, pihak korban mengalami kerugian yang ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Inilah rekaman CCTV saat kedua pelaku membobol sebuah rumah makan siap saji di Jalan Batua Raya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman kamera pengawas tersebut, kedua pelaku datang ke lokasi dan membobol ruko dengan cara merusak pintu masuk. Satu pelaku bertugas berjaga di depan, sementara satu rekannya langsung masuk ke dalam gerai. Diketahui, kedua pelaku melancarkan aksi pertamanya pada pukul 00.36 waktu Indonesia Tengah dan kembali lagi untuk aksi kedua pada pukul 4.32 waktu Indonesia Tengah. Pada aksi pertama, pelaku mengambil 2 buah kompor lalu meninggalkan lokasi. Beberapa jam kemudian, pelaku kembali datang dan kali ini menyasar sejumlah barang berharga seperti brankas, handphone, tablet, serta uang tunai di meja kasir sebesar Rp200.000. Usai melancarkan aksinya, para pelaku kemudian kabur dengan hanya menutup rapat pintu pagar. Aksi pencurian ini baru diketahui pada pagi hari, ketika karyawan hendak masuk kerja dan menemukan pintu gerai sudah terbuka, serta sejumlah barang telah raib. Para pelaku diduga sudah mengetahui situasi gerai, lantaran mereka langsung menuju tempat penyimpanan uang. Akibat insiden ini, total kerugian ditaksir mencapai 9 juta rupiah. Di jam 23.00. Itu pelaku berapa orang datang? Datang 2 orang. 2 orang. Yang masuk 1 orang, yang satunya di luar di motornya. Dia bobol memang ini. Iya. Unit Jatanras Polrestabes Makassar yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP serta mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk rekaman CCTV, guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Berita Nasional TV. Aksi pencurian kendaraan bermotor kembali marak terjadi. Kali ini menyasar di perumahan Pondok Sukmajaya, Cilodong, Kota Depok. Pelaku yang beraksi tanpa alas kaki ini tertangkap CCTV berhasil membawa kabur sepeda motor milik warga di siang hari. Waspadalah bagi Anda pemilik kendaraan bermotor, pasalnya pencurian sepeda motor kembali marak terjadi di komplek perumahan maupun di pemukiman padat penduduk. Kali ini komplotan pencurian bermotor menyasar komplek perumahan Pondok Sukmajaya, Cilodong, Kota Depok. Dalam rekaman CCTV terlihat jelas seorang pelaku tanpa alas kaki mengincar sepeda motor milik warga di siang hari. Dalam aksinya, pelaku seorang diri masuk ke dalam komplek perumahan melalui pintu gerbang yang tak terkunci. Sambil mengendap-endap dan melihat situasi sekitar, pelaku menghampiri sepeda motor milik tamu warga komplek perumahan yang terparkir di depan rumah. Setelah dirasa aman, tanpa ada orang yang melihat, pelaku langsung beraksi menjebol lubang kunci sepeda motor dalam hitungan detik.
kemudian kabur bersama komplotannya yang sedang menunggu di luar gerbang komplek perumahan rumah. Gitu menyepek. Kadang-kadang ada kebetulan tentang sampah juga kemarin dari gerobak sampah ini suka buat kunci juga buka gitu. Apa dia lupa kunci lagi? Apa yang warga yang lain buka pintu dan kunci lagi gitu maksudnya. Pelaku diduga memanfaatkan kelengahan petugas sampah yang meninggalkan pintu gerbang belakang dalam kondisi terbuka. Sementara pemilik kendaraan langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak terkait. Kini kasus dalam penanganan aparat kepolisian Polres Metro Depok dan warga diimbau untuk lebih waspada terhadap gerak-gerik orang asing di lingkungan sekitar. Dari Depok, Jawa Barat, Jurnalis Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam sesaat lagi. Satgas Damai Kartens berhasil mengamankan seorang anggota kelompok kriminal bersenjata yang diduga kuat sebagai pelaku penembakan karyawan PT Freeport pada Maret 2026 lalu. Saat ini pelaku sedang dalam pemeriksaan lebih lanjut di Polres Puncak. YM ditangkap aparat di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak dan langsung diamankan ke Polres Puncak untuk dimintai keterangan. YM diduga terlibat dalam penembakan karyawan PT Freeport bernama Simpson Mulia yang menyebabkan korban meninggal dunia pada Maret lalu. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan YM ditangkap berdasarkan laporan polisi terkait penembakan karyawan PT Freeport Indonesia beberapa bulan lalu. Tak hanya itu, YM juga terlibat dalam sejumlah aksi KKB lainnya di PT Freeport. Penangkapan tersebut berkaitan dengan kasus penembakan terhadap almarhum Simpson Mulia, karyawan PT Freeport Indonesia di area Ngapua, reklamasi Viro Bunaken, Gasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. Dari hasil pemeriksaan awal, YM berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Peristiwa tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya. Penangkapan YM merupakan hasil pengembangan penyelidikan setelah petugas memperoleh informasi mengenai keberadaannya di wilayah Ilaga. Setelah diamankan, YM langsung dibawa ke Polres Puncak untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik Satgas Operasi Damai Kartens 2026. Akibat perbuatannya, YM akan dikenakan pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), antara lain Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 18 Junto, Pasal 19 KUHP mengenai penyertaan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana. Pasal 466 KUHP apabila penyidik menemukan unsur perencanaan dalam peristiwa tersebut. Saat ini, Satgas Operasi Damai Kartens 2026 bersama Polres Puncak dan Polres Mimika masih melakukan pemeriksaan intensif serta pengembangan penyidikan guna mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain dalam jaringan kelompok bersenjata yang beroperasi di wilayah Papua Tengah. Dari Jayapura, Papua, Jurnalis Berita Nasional TV. Ya, polisi berhasil menangkap 2 orang pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kedua pelaku yang merupakan ayah dan anak ini ditangkap di dalam bus saat akan melarikan diri ke Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan diketahui pembunuhan direncanakan sang ayah lantaran sakit hati anaknya sering dimintai uang secara paksa oleh korban. Dua pelaku pembunuhan pedagang cilok di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten ini hanya bisa pasrah saat ditangkap polisi di dalam sebuah bus pada Jumat 5 Juni. BT dan MS yang merupakan ayah dan anak ditangkap di Terminal Pasar Bo, Jakarta Timur saat akan melarikan diri ke daerah Salatiga, Jawa Tengah. Meski awalnya sempat mengelak, kedua pelaku akhirnya mengakui perbuatannya telah membunuh pedagang cilok bernama Fahri di dalam sebuah rumah kontrakan.
Kepada polisi, kedua pelaku mengaku tega membunuh teman yang baru dikenalnya selama 3 hari itu lantaran MS, sang ayah sakit hati, anaknya BT, kerap dimintai uang oleh korban. Senin sore 8 Juli, Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Septa Badoyo mengungkapkan, aksi pembunuhan itu memang sudah direncanakan kedua pelaku. Pembunuhan dilakukan saat korban sedang tertidur lelap di dalam rumah kontrakan. Saat itu pelaku MS langsung membekap korban dengan menggunakan bantal. Sedangkan BT langsung menyayat tubuh korban dengan pisau cutter dan memukul kepala korban dengan menggunakan tabung gas LPG 3 kg hingga tewas. Setelah mengetahui korban sudah tidak bernyawa bersimbah darah, kedua pelaku kemudian meninggalkan lokasi dan mengunci rumah kontrakan korban dari luar. Motifnya seperti tadi sudah disampaikan, yang pertama mungkin sakit hati dan tentunya dendam antara orang tua korban ini karena melihat anaknya terintimidasi oleh korban. Saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Sebelumnya penemuan jasad pria yang tewas bersimbah darah di dalam rumah kontrakannya di Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, menggegerkan warga pada Selasa 2 Juni. Saat ditemukan, jasad pria berinisial R yang diketahui sebagai pedagang cilok ini cukup mengenaskan lantaran terdapat banyak darah di seluruh bagian tubuhnya. Dari Tangerang, jurnalis Berita Nasional TV. Dan demikianlah Berita Nasional Malam telah menemani Anda, tentunya saya Lydia Junita dengan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.